Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang mulia guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Romli, masih muda ya Bu ya, semangat, ganteng lagi. Ibu kepengen gak punya mantu begitu? Para qori yang saya hormati, para kiai, para kesepuhan yang merasa udah sepuh yang saya hormati, Bapak Ketua, Bapak Lurah, Bapak Ketua RW, Ketua RT, Ketua Panitia, Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan semuanya calon penghuni surganya Allah. Kelahiran Nabi Muhammad sesungguhnya diperingati oleh Nabi Muhammad itu sendiri. Seorang sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa di hari Senin?" Apa jawab Nabi? "Karena aku dilahirkan di hari Senin." Jadi untuk mensyukuri kelahirannya, Nabi berpuasa di hari Senin. Karena Nabi mah lahirnya Senin, meninggalnya juga hari Senin. Nabi Adam diciptakan hari Jumat, meninggalnya juga hari Jumat. Makanya ibu bapak yang lahirnya hari Senin, siap-siap besok. Yang jelas bahwa peringatan Maulid Nabi ini bukti cinta kita kepada Rasul, dan seseorang itu akan dikumpulkan bersama yang dicintainya. Ibu suka ngumpul dengan sesama ibu-ibu yang tukang ngeridit, nanti ngumpul lagi di akhirat. Ini gengnya tukang ngeridit. Bapak yang suka ngumpul naik sepeda kan, bikin goes mania kan, nanti kumpul sesama yang suka naik sepeda. Cuma tadi Kiai udah jelasin Bu, olahraga itu yang paling bagus bawa istri. Nabi itu kalau lari bawa Siti Aisyah, jadi lari itu dengan istri. Jadi kalau bapak nanti besok minggu depan naik sepeda, istri dibawa. Cuma kata bapak, ribuh mau usah sarapan baik masalahnya. Naik sepeda menang 1 kilo sarapan bubur ayam, naik lagi setengah kilo lontong sayur, naik lagi 1 kilo, oh eta mah langsung nasi goreng isuk-isuk saya dijualan, naik deh nasi uduk. Maka kalori yang dibakar 300, yang keluar ya Allah yang masuk lagi 800. Atau wajar olahraga lain langsing buntak awaknya. Makanya Pak, hari ini kita berkumpul mencintai Rasul, semoga jadi wasilah kita bisa ngumpul bareng dengan Rasulullah di surganya Allah nanti. Berkaitan dengan Nabi Muhammad, saya kagak ngomong panjang ya, karena waktunya sampai jam 11.35 agenda yang masuk ke saya. Dohor kita 11.40. Udah ibu jangan protes, itu milik saya cara masak gedong. Yang penting amplop pun dikurangi. Dia datang nama sarwa jam salapan. Ya jangan sampai lewat dohor masalahnya, sebab sebelum dohor kudu dahar kan. Ada satu ayat yang berkaitan dengan Nabi Muhammad. Ini ayatnya sering kita baca habis maghrib, habis subuh. Populer itu kalau di Serang. Apa yang kita baca? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasul itu min anfusikum, seorang manusia dari kalanganmu sendiri. Kenapa Rasul yang diutus manusia bukan malaikat? Supaya mudah dicontoh dan diteladani. Kalau Rasul malaikat kita susah ketemu. Sekali ketemu Ijrail datang, kita meninggal namanya. Makanya untung manusia, maka bisa kita teladani. Maka kalau saya cek, ada beberapa kelebihannya baginda Rasul. Pertama, beliau itu nabi yang diberikan lapang dada. Ketika Nabi Musa akan dakwah berhadapan dengan Firaun, Nabi Musa tidak minta pasukan, tidak minta senjata, tapi Nabi Musa minta kepada Allah, permohonannya diabadikan di dalam Al-Quran, dibaca oleh anak-anak kalau mau ngaji. Apa permohonan Nabi Musa? Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Allah lapangkan dadaku, mudahkan urusanku. Hebatnya Nabi Muhammad
nggak minta Allah kasih, diabadikan di dalam Al-Quran. Sering kita baca, alam nasrah laka sadra. Makanya kalau ada orang yang lapang dada, apa tandanya Bu? Dia akan senang menerima takdir Allah, hidupnya tidak akan banyak mengeluh. Saya mau ke sini kudu disiapin lapang dada saya. Di bel panitia, Ustadz kalau udah nyampe gerbang tolong kasih tahu, Ustadznya datang duluan, panitia telat menjemputnya. Lapang dada. Biasanya panitia nungguan kiai, kiai nungguan panitia. Saya ceramah di sini, ada ibu ngagayem bae lapang dada, saya mah lapang dada. Bener cek kiai, ayo hadir ngagayem hari kiai teh disuguhan, ya Allah. Lapang dada. Ayo ngobrol bae lapang dada ngobrol bae. Ayo kikipas bae kikipas. Ayo nunutan aya nunu atuh salah niat. Batur barek ngaji ngadu anak ge Robi zini ilman warzuqni paham eta mah diuk doa bismika Allahumma ahya wa bismika amut turun bae pengajian. Ulah ditingali ka tempo pukul ka tempo. Geus nundutan lapar barang nama. Jadi Pak, kalau orang itu sudah lapang dada, hidupnya tidak akan banyak mengeluh. Mohon maaf, Bapak hidup berumah tangga, kalau lapang dada tidak akan banyak mengeluh. Punten Pak, kalau kita nyari pasangan hidup ideal kan susah banget. Ibu juga keinginannya beda-beda. Canika, ibu pengen punya suami kayak gimana? Tampan. Karena ganteng itu turunan. Awas, ganteng mah turunan. Kenapa nggak bisa ganteng? Turunan. Saya ceramah di Rangkas, ibu-ibu minta selfie, Pak Ustadz selfie rek naon, sugan anak doang Pak Ustadz, atuh moal. Ibu reuneuh, usaha laki ibu, atuh doang salaki ibu. Udah kudu ngareunahan salaki anak doang abel, ya Allah, dia makan angkanya aku kena getahnya. Kalau saya cek Pak, Nabi Yusuf aja ganteng turunan kok, Nabi Ibrahim ganteng, istrinya cantik, Siti Sarah, dibawa ke Mesir, Firaun gitu demen. Makanya Firaun itu suka demen ke isi orang. Mun aya di dia bapak-bapak bogoh apa majikan batur Firaun ngaranna. Sudah seserian lah merasa baik. Kalau pemajikan batur biasa gelis, pemajikan sorangan aja gelis, kan kurang dimodalan. Dengekeun bapak-bapak ulah pura-pura tengah denge. Makanya mohon maaf ibu, mohon maaf kita. Ya, kita kalau ingin punya suami ideal mah susah. Ibu pingin yang ganteng, tampan, itu baru pertama nikah. Tapi udah punya anak, pinginnya yang mapan. Tak lo bapak-bapak can kawin mah ganteng. Ayo semoga anaknya hidung, pan kesangan baik. Muka makin gak jelas ya Allah. Tapi cek ibu teuing nu penting mah loba duit. Emang mau ngicilatin tampan apa? Penting mah mapan ya punya. Tapi lo menus kolot yang eman, nu sayang ke pemajikan. Non sababna geus peo pemajikan. Iya kan? Tapi kalau bapak pingin punya istri tetap belum nikah cantik dan awet muda. Udah punya istri cantik dan awet muda. Udah tua pun tanya bapak-bapak, pingin gimana istri? Cantik dan awet muda. Tuh bapak-bapak mah istiqomah, stabil, cantik dan awet muda. Makanya kalau istri pingin cantik Pak modalin, modalin. Gati ge atuh mobil ge kudu diservis atuh. Sarua pamajikan ge kudu dibebul. Bu, suami tidak sesuai dengan harapan. Bapak punya istri kadang tidak sesuai dengan harapan. Kalau lapang dada, alhamdulillah rumah tangga kita dibahagiakan oleh Allah. Karena kita lapang dada. Punten ya, punten. Bu, makanya kalau ada anak mau tes di pabrik, udahlah jangan banyak curiga. Saya kalau ditanya, Ustaz, eta lamun daftar PNS tadi pabrik tah budak, mun arek tes kuliah, doa naon? Satu, baca doanya Nabi Musa supaya lapang dada. Robbi srohli sadri wa yassir li amri. Lamun teu maca eta alam nasroh 7 kali. Lamun eta tes di pabrik lulus berarti miliknya di dinya. Lamun teu lulus ulah curiga ka batur. Tambah punya orang dalam dia. Enggak punya orang dalam susah tahu. Nah, sekarang mah zaman orang dalam, sekolah pakai zonasi sekarang kan. Nyari orang dalam dia jauh ke SMP. Masuk SMA nyari orang dalam. Masuk PNS nyari orang dalam. Sampai anak sekarang suruh ke masjid, suruh sholat. Sholat biar ke surga. Tenang ayah, nyari orang dalam aja di surga. Tuh anak-anak sekarang udah begitu itu. Makanya Bu, hidup kok mau ngeluh Pak kalau kita lapang dada. Bapak
bapak tinggal di komplek nggak ngeluh kalau lapang dada. Ibu mah aing mata tangga eta mah kepo eta mah kepo, nanya dia nanya pusing kurang aing merek pedah kalembur atau sorang ada baturan. Pak, bermasyarakat mata tangga yang kepo ada, yang diem aja juga ada, kadang nu bager pelit. Ada orang yang ketemu micen banget kan banget lengit aya bae. Geus pula di pikiran lapang jelema beda karakter. Makanya hebatnya Nabi Muhammad diberikan lapang dada oleh Allah. Kalau hidup ingin bahagia, minta kepada Allah supaya diberikan lapang dada. Kita baca riwayatnya ya dikit-dikit. Tadi Kiai udah bagus, kitabnya bagus, hadisnya juga bagus ya. Nih kita kaji aja kehidupan Nabi. Lahirnya yatim, usia kecil yatim piatu. Pak, Nabi ngeluh enggak? Ada apa rahasianya? Bu, Nabi itu kalau ibu bapaknya tidak meninggal, makanya mungkin orang tidak kagum dengan Nabi Muhammad. Tapi gara-gara lahir yatim, waktu kecil yatim piatu, Nabi jadi pengembala kambing, Nabi jadi pedagang, kemudian sukses. Begitu Nabi sukses, apa kata orang kafir? Hebatlah Muhammad itu, walaupun yatim ternyata hidupnya bisa sukses. Mun ibu bapaknya hirup, apa bilang? Atuh wajar, wong bapak lagi pedagang. Terus Pak Aki lagi pedagang sama, atau ibu lagi bager, sukses atau wajar, kalau lagi hirup. Tapi ia mah anak yatim jadi sukses, sampai nikah dengan Siti Khadijah. Ada ulama mengatakan berapa mas kawinnya? 20 ekor unta. Ibu seberapa kawin bahwa mas kawin? 5 gram, lagi 10. Eta ge geus teu dipake henteu dipake. Atuh baheula mah tajari manis lagi leutik, kuari mah buntak kan, buntak teu dipake. Kan udah dijual mas kawin mau ulah ibu, jangan lihat 5 gramnya. Yang ibu pikirkan begitu susah aku mendapatkannya, aku harus bersaing dengan 5 perempuan lain. Kan ibu yang mendapatkan dulu, bapak-bapak laku baheula mah. Sampai ibu susah, sampai ibu sholat hajat, sholat tahajud, hayang menang eta kan. Nah sekarang dia jadi suami ibu, ya bu ya. Makanya nanti kalau punya anak gadis ngomong, hayang anak ibu, hayang. Doang Nabi mas kawin mah. Naon? Atau entah 20. Oh entah lagi, sampai sapi 20. Atau duit nah 11 sapi 24 juta kali 20 480. Apa kata calon mantu bapak? Mending terjadi laden larang. Oh ya Allah, tuang gelis bae lah, buku banget minimalis. Jadi hebat Pak, kalau Allah punya rencana itu hebat, karena Allah tidak mungkin mendolimi makhluknya. Ayo kita ngaji sedikit. Anak Nabi ada 7, yang perempuan 4, yang laki-laki 3. Tapi yang laki-laki semuanya meninggal waktu kecil, yang perempuan tumbuh sampai dewasa kan. Pertanyaannya, kenapa anak laki-laki Nabi diwafatkan waktu kecil semuanya? Nabi waktu anaknya meninggal sedih nggak? Sedih. Tapi Nabi lapang dada. Pasti ada rahasia Allah yang tersembunyi. Bapak kemudian mengkaji, oh pantesan ya anak Nabi yang waktu kecil semuanya meninggal. Kalaulah anak Nabi ini tumbuh sampai dewasa, kemudian nggak jadi Nabi dan Rasul, akan merusak kemuliaan Nabi Muhammad. Apa kata orang Yahudi? Atau mendingan Nabi Ibrahim, anak-anaknya jadi Nabi dan Rasul. Makanya rahasianya anak Nabi Muhammad yang kecil-kecil, yang laki-laki semuanya diwafatkan oleh Allah. Tapi kalau anak Nabi Muhammad yang laki-laki tumbuh sampai dewasa jadi Nabi dan Rasul, berarti Nabi Muhammad tidak jadi penutup Nabi dan Rasul. Maka untuk menjaga kemuliaan Nabi Muhammad, anaknya yang laki-laki 3-3-nya diwafatkan waktu kecil. Hebat Allah punya rencana. Ya bu ya, tak Nabi mah anak meninggal sedih, apalagi waktu istrinya meninggal. Oh Nabi mah sedih. Ngan bu ayat kabar dari Nabi. Apa kata Nabi? Ayyuma mar'atin mata wa jauhu juharatin dahulatil jannah. Wanita mana saja yang meninggal, suaminya hidup dengan kematian istrinya, maka wanita itu berhak masuk surga. Nah, ibu beres pengajian nanya ke suami, nanya. Kang, gimana contoh ibu? Contoh gimana contoh? Kalau mama meninggal, ini bapak ridho enggak? Tanya ya. Oke, balik video tanya. Ya baliku. Takon lagi takon. Kang, bukan mati ya. Kira-kira kakang ridho Kang? Ridho Kang. Apa kata suaminya? Dari tahun kemarin udah ridho.
sok aja mah meninggal aja dulu meninggal. Ibu-ibu nih kita mohon maaf ya Bu ya. Makanya kalau ditanya, Bu kalau ibu suaminya meninggal, ibu nangis boleh? Boleh. Sedih boleh nggak? Boleh atuh Pak, udah wajar manusiawi. Ibu meninggal, suami nangis boleh? Boleh, udah dicari kanan. Justru kalau ada istrinya meninggal, suaminya ketawa, tetangga heran. Cek tetangga pada sedih-sedih saat ketika acan, oh rupanya udah ada cadangannya. Tos reuni kamari. Sudah ya Pak, Nabi ridho Pak, lapang dada itu mahal. Ibu, sok punten. Ada ibu-ibu, ya Allah Bu, yang suaminya meninggal, ibu punya anak kecil, tumbuh sampai dewasa. Apa kata Anas bin Malik? Di antara orang yang dapat perlindungan pada hari kiamat, seorang wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya, dia besarkan anak-anaknya sampai dewasa. Bu, ibu boga salaki, meninggal. Terus ibu kan punya anak, ibu nggak nikah lagi, sampai dewasa anak diurus, ibu dapat perlindungan pada hari kiamat. Mantap ngecik ibu. Untung kiai, suami saya udah meninggal. Untung dia mah untung. Cek tetangga, terus gimana kita ya, suami kita nggak mati-mati, apa ntar malam dicekek gitu ya biar mati. Aduh lah ibu, karena pembunuhan ibu jadi janda itu second Bu, second Bu, mobil second dia murah, motor second gua tuh kumaha we second Bu, ya Allah. Tanya ibu, udah kita baik sangka aja ya Bu ya, kita nggak usah banyak mengeluh, kita diberikan lapang dada oleh Allah. Dan kita juga nggak tahu Pak, nanti yang meninggal duluan siapa. Kita meninggal dalam keadaan apa kita nggak tahu. Coba kita baca riwayat. Meninggal yang paling besar pahalanya apa itu? Mati syahid. Terbunuh dalam satu pertempuran. Oh, semua dosa diampuni, langsung ke surga. Tapi Nabi Muhammad beberapa kali jadi panglima perang, meninggalnya bukan terbunuh. Nabi Muhammad meninggalnya sakit. Apa rahasianya Pak? Kalau Nabi meninggal terbunuh, diejek sama orang kafir. Oh Muhammad, oh Tuhannya aja nggak nolong, maka untuk menjaga kemuliaan Nabi Muhammad, ternyata beliau diwafatkannya dalam keadaan sakit. Makanya punten, yang rajin ke masjid aja belum tentu meninggalnya mah di masjid. Dan ulah sok buruk sangka, ih cenah rajin ke masjid, meninggal kepleset di kamar mandi, rek naon manehna, buku rek tahajud, leur, terus kepleset, pembuluh darahnya pecah dia. Oh biarin, kenapa? Mau tahajud kepotong takdir, insya Allah meninggalnya husnul khotimah. Yang meninggal di masjid juga belum tentu husnul khotimah. Koreng maki doang, terus kiih datang kita sampai ke setrum, paeh dari masjid, buku ke sholat ya tadi hente. Udah meninggal mah gak usah dipikirin. Kita suami istri juga nggak tahu yang meninggal duluan siapa. Ada yang suami dulu baru istri, Nabi Adam. Karena Nabi Adam dulu baru Siti Hawa, ya kan? Ada yang istrinya dulu baru suaminya, Nabi Muhammad. Kan Siti Khadijah dulu kan, baru Nabi Muhammad. Jadi Pak, suami istri juga nggak tahu siapa yang meninggal duluan. Nanti sore aja dimusyawarahkan ya, musyawarahkan. Kira-kira yang pantas meninggal duluan siapa? Cuma seingat saya dari data BPS kebanyakan suami dulu. Satu, suami lebih tua, yang kedua kerja berat, lokasi lu pusing mikiran pamajikan. Makanya tereh paeh selagi mata tereh paeh. Dan kieu bu rahasiana, kenapa ibu banyak yang panjang umur? Sebab kalau ibu meninggal duluan, anak gak keurus. Tuh keurus bapak sama anak tilu ge. Hiji remote, ya Allah. Tapi lamun ibu mah nyata suaminya meninggal. Suami meninggal ya Bu ya, ibu mah anak lima lagi kaurus. Betul. Enggak Bu, nanti Kori mau pulang dulu, tenang aja. Ntar saya menyusul 15 menit lagi. Nah, terus dohor ge. Ya selamat jalan Kori ya, mudah-mudahan sehat panjang umur ya. Panggil lagi, panggil ganteng-ganteng Kori itu. Oh ya Allah. Terus ya. Ya makanya ibu ya, lah kita mah kagak tahu kalau umur mah. Tapi saya lihat emang kenapa perempuan itu pada panjang umur. Sebab kalau suami meninggal, umumnya anak sama ibu mah keurus. Anak lima ge keurus, eta leutik keneh anak. Apa kata suami, kata tetangga? Ibu kawin lagi aja, ibu kawin lagi, masih muda. Apa kata ibu? Moal, orang mikirin anak, padahal mah gak ada yang minat. Kalau ada yang minat mah lumayan daripada nganggur.
Makanya jangan mikirin meninggalnya, yang dipikir itu pengantar meninggalnya. Itu aja, pengantar meninggal. Adalah orang silaturahmi ke Bandung, begitu dia pulang pecah ban di tol, jangan dianggap kenapa dia meninggalnya di tol, habis silaturahmi dia, habis melakukan amal kebaikan, begitu dia pulang pecah ban, pas dia kaget, la ilaha illallah, meninggal dia, boleh jadi meninggalnya husnul khotimah. Jadi ibu ingat ya, Nabi aja yang jadi panglima perang meninggalnya mah sakit. Makanya kalau ibu bapak ingin bahagia, belajar ke Rasul. Bagaimana caranya? Minta kepada Allah supaya diberikan lapang dada. Yang kedua, Nabi Muhammad itu dipuji Allah. Maaf ya maaf, Bu, kalau ibu dipuji suami wajar, tapi itu sunnah Rasul. Pak, istri itu puji. Nabi aja nggak manggil nama ke istrinya. Siapa istrinya? Siti Aisyah. Nggak ada hadis Nabi manggil nama Aisyah, air jam-jam Aisyah. Nggak ada. Dipanggil itu dengan kesayangannya karena kulitnya putih kemerah-merahan kayak ibu. Ada tuh putih kemerah-merahan kan? Pakai blush on, saya juga tahu pakai blush on. Makanya suka dipanggil ya Humairah gitu. Jadi kalau bapak isinya putih jangan panggil nama pagi-pagi ya Humairah teh manis gitu. Itu kalau putih. Kalau hitam Pak Ustadz ya Humairah kopi ireng. Itu mah ke istri manggil nama, kangen atau panggilan kesayangan. Ya Bu, ibu juga kalau ke suami kalau dipanggil itu nyamperin, jangan teriak. Coba kalau Siti Aisyah, ya Humairah, datang nyamperin, nunduk gitu. Jadi kalau dipanggil suami itu nunduk. Makanya supaya nunduk Pak, kasih kalung 800 gram. Insya Allah nunduk, Pak, berat tuh. Ya mari dipanggil, Mama, woi, ya Allah wayu dong di kebon baik. Emang ini aslinya bukan orang Tangerang ya kelihatan ya, pendatang kan? Itu aja orang kampung kelihatan. Jangan baper ibu, saya asli orang Rangka, saya tinggal di Pakupatan Serang, saya tinggal di perkampungan. Tadi malam dari Cikole saya mau Nabi bahasa Sunda, Pandeglang. Di sini nggak tahu bahasanya apa ini. Oh Sunda, Jawa, campuran banyak. Dia campuran aja. Kedeng deui nahnya, kedeng deui nah. Makanya Bapak Ibu, kalau suami itu bagus muji istri Pak. Yang tidak boleh, kita jangan memuji wanita lain di depan istri. Itu haram hukumnya. Nggak boleh. Bapak begitu pulang, Mah, ayah itu habis reuni minggu kemarin ya. Ternyata mantan ayah itu masih glowing, Mah. Masih glowing. Ya Allah. Yang satu alisnya melengkung kayak cerulit. Yang satu mulus pipinya. Nggak boleh Pak, nggak boleh. Jadi jangan memuji wanita lain di depan istri, nggak boleh. Nanti istri ngebales masalahnya. Puguh Pak, ari kudu ngomong nah tuh kan. Mantan mama yang pertama mobilnya Pajero, kedua ngayah diganti-ganti. Enggak mantan mama kayak yang ngeblangsak maya doang. Kan takdirnya tanggung anak opat. Ya makanya Pak, kalau memuji istri bagus. Yang tidak boleh apa? Memuji laki-laki lain di depan suami, nggak boleh. Memuji wanita lain di depan istri kita, nggak boleh. Maka kalau kita memuji sesama manusia boleh. Hebatnya Nabi Muhammad dipuji Allah, dipuji manusia lewat sholawat, dipuji malaikat, tapi dipuji Allah. Di antara pujiannya, wa innaka la'ala khuluqin adzim, sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung. Kiai tadi udah jelasin, Nabi ganteng, tapi Nabi tidak dipuji karena ketampanannya. Nabi itu punya jabatan, tidak dipuji karena jabatannya. Nabi Muhammad dipuji karena akhlaknya. Bapak kenapa dipuji istri? Apa bapak banyak duit? Bukan. Bapak karena akhlaknya bagus. Asal punya duit kasihin ke istri, terus lembut. Bapak mah lembut. Ih, kajen salaki ganteng, terkenal ari galak mah galak. Ya Allah, sampai pemajikan dicekek, dibanting. Ya Allah. Ya Allah. Coba pikir-pikir kuat apa suami ganteng terkenal dicekek. Ya Allah dibanting, ya Allah.
Makanya harta tidak berharga tanpa cinta. Kan kata di dalam lagunya sekali seumur hidup kan. Jadi Bu, pikir-pikir mah mendingan suami ibu, mending suami ibu bager. Ya Allah. Atau di bapak-bapak kelihatan dari wajahnya mana kemarahin istri. Orang takut sama istrinya. Badan begede, orang di makeleh. Ya Allah. Di kantor kayak macan, di rumah kayak kucing. Diem lah. Doang ayah, ima ayah, jalan mana ayah, terdiam ayah, iya. Iya bahaya kedua, iya bahaya itu panitia. Ya usan nyinggung udah dipanggil dulu, iya mah. So, ibu, makanya saya lihat di sini alhamdulillah bapaknya baik-baik. Ibu pernah dicek? Belum kan? Pernah dibanting? Belum. Orang ibu gendut masalahnya. Salah kiletik. Boro-boro dibanting, syukur kita bisa diangkat. Siapa yang malah memuriang ulah parah, lu ngangkat tuh. Eta pipis gede-gede, ya Allah, ya Allah. Jadi yang gemuk-gemuk kabar baik ya, kabar baik. Mau dibanting, mau kuatun. Kudu naik motor ke jemping baik, jemping baik. Atuh kuletik salah, ya pemajikan gendut pak. Atuh jemping baik. Hari pemajakan letik ribu, atuh ragak ini motor tekannya hoan. Nyampe KI macam anak, bapak mana mak? Ai, ragak dong ragak tuh karasa. So, makanya Pak Nabi Muhammad dipuji Allah karena akhlaknya. Jadi sok punten di sini, punten Bu, ayah orang nggak kaya, tapi kalau ketemu, ibu duluan ya Bu, mau kemana? Kerja, ya hati-hati di jalan. Terima kasih. Coba kata tetangga, ya Allah dia sopan. Orang miskin aja kalau akhlaknya bagus Bu, dihormati orang. Nggak mesti jadi orang kaya kok. Punten ya Bu ya. Sekarang ada orang kaya sombong, buru punya mobil, ngelakson, ngelakson. Jangan kayak boga mobil, aku kamu ngelakson, ngelakson. Ayo motor sudah minggir kabeh, belum jalan manehna bae. Ya Allah, teh jalan masuk itu tak. Anak boga mobil ngelakson, ngelakson. Anak boga HP, selfie. Tapi saya mah nggak nyalahkan ibu-ibu kalau ibu suka selfie, karena ibu dalam kajian psikologi, ibu punya gaya 14. Mun bapak mah 5, tak boleh dipaksa selfie jeung ibu moal kuat, moal. Atau di pantai gugulingan pernah hayang selfie, hayang TikTok. Ya Allah. Kenapa ibu suka selfie? 2, 1 kurang diperhatikan suami. Tuh padengekeun suara hati itu, suara hati istri ta, dengekeun. Atau ibu udah dandan, ya udah glowing, nanya ke suami, ayah gimana mama? Biasa aja, senep itu, senep ya Allah. Ayah dipoto, bikin status, dikomentari sama temennya, kamu kelihatannya rapi banget ya, cantik banget. Nah ayah tah, tempok bentah, cek batu dikelis, ayah padong ngepecak baikin ka mama temen. Ya Allah. Hanya ibu-ibu saya lihat yang suka selfie, dialah yang kurang perhatian dari suami. Jadi masalah itu dengan kejiwaannya ya, kurang diperhatikan. Yang kedua, kenapa ibu suka selfie? Karena di foto statusnya lebih cantik daripada aslinya. Ali lempok foto profil kan, oh subhanallah. Kapan ya aslinya? Astagfirullah. Jauh. Ari foto langsing, horeng beteng ditahan berfoto, ditahan 10 menit. Yang aslinya mah buntak ya Allah. So, makanya kita belajar Bu dengan akhlaknya Rasul. Nah udah ya 10 menit lagi ya. Apa akhlaknya Rasul? Nah ibu waktu ini mah dohor. Atau sholat ulah dilewati. Waktu sholat masa aing mah ada orang ceramah. Ada teman kayak unang deui, ya saya mah datang jam 9, waktu saya tepat, ya tadi habis materi lain, nggak apa-apa, semuanya juga penting, ya saya malah lapang dada. Bapak tadi saya tanya, berjanji, tepat, orang salawat, bagus, kenapa? Sama cinta Rasul. Nah iya mah milik bagus, kayak di arti ceramah sakedeung, gitu doang mah. Karena orang nggak potong kudohor, ya Bu ya. Apa akhlaknya Nabi? Azizun alaihi ma'anittum. 1, ibu, Nabi itu memiliki kepedulian sosial. Coba dicek Nabi mah. Kalau ada yang sakit sama Nabi ditengok. Sa'ad bin Abi Waqqas sakit, Nabi yang nengok. Bahkan Nabi ada orang mau ke masjid diludahin, besoknya diludahin. Begitu sakit, Nabilah yang pertama kali nengok. Apa kata orang kafir? Ya Rasulullah, tiap hari engkau aku ludahin,
tapi begitu aku sakit engkaulah yang paling duluan nengok. Maka kata para ulama, perhatikan Bu, untuk menghadapi orang yang keras hatinya, tungguin sakitnya. Imun ayah jalama sombong di komplek, tungguan muriangna, tungguan kan ulah ngadoa, ya Allah mudah-mudahan gering, ya Allah gering, ya Allah gering. Tapi kurang sobeta sombong mah ngelakson eta mau gandeng, ya Allah. Makanya ibu bapak, mohon maaf ini, ada orang sakit di komplek tengok Bu. Ya Bu ya, cuma nengok orang sakit ada etikanya. Satu, mendoakan, doakan. Ibu sehat ibu, iya semoga derajat ibu naik di hadapan Allah gitu. Jangan ibu sakit ya, loba dosa itu loba dosa. Kita si pelit, betul masuk mayaran, ngajak makan bakso, tidak naik di leungit, nama leungit, hayang teh orang yang dibayaran, ya Allah. Ibu-ibu diserang, sama diserang. Ini mah insya Allah kaya, ngaji masalahnya kan, kaya. Makanya ada yang sakit tengok, satu, gue inget ya, kasih dia itu doa. Yang kedua kasih motivasi. Ibu sakit apa ibu? Saya asam lambung naik, kayaknya mati tipes. Udah berapa hari? 7 hari. Bu, saudara saya 2 bulan sehat lagi. Ibu kada 7 kue, isukan dia cager, kayak orang makan sebelah barengnya, makan sebelah. Jadi itu ya bakso beranak, bakso nama hiji anak 17. Nah, ini kita makan bareng, bisa makan, orang ngaji bareng, orang. Ibu sehat, nah motivasi, ulah salah ngomong. Ibu sakit apa ibu? Asam lambung, asam urat, asam kabeh asam lambung. Terus cina cek dokter tipes. Udah berapa hari? 7 hari. Emang lagi musim. Saudara saya meninggal hari ke-10, ibu hari ke-10. Ibu udah berapa hari? 7 hari. Ibu mah parah, ibu mah parah. Dulur abdi gitu parah maut, coba maut. Hari ibu parah. Dong isukan ibu, isukan dong ibu. Ya, isukan. Terus ibu istighfar supaya husnul khotimah. Atau pak isukan stres mudah. Makanya Pak kasih motivasi ya Bu ya. Ada yang sakit panas nih Bu, berarti nih lagi musim sakit panas, jangan takut Pak sakit panas. Orang kalau kena sakit panas meninggalnya masih lama. Enggak ada orang meninggal badannya panas, enggak ada. Orang mau meninggal tuh pegang kakinya dingin. Jadi kalau ada, waduh anak saya panas, ulah panik, ilah kene, ilah kene, panas kene masalah. Nah, tapi kalau udah dingin, kakinya dipegang, itu mau meninggal. Mantap ibu bapak mau jemper bae, tereh, jemper bae, penyakit istina suku tereh. Aku ngaji gini lepai, ngaji nilep. Terus saya pengajian makaret gelang 12, karet gelang 12. Kalau iya bensing sini menyokot 2, atau jempol di kalian. Doang na ayah, jadi ayah mantap sesilian ge ngarasa, doang ngarasa. Makanya ya Bu, kalau nengok orang sakit, lihat Pak. 1, doakan. 2, motivasi. Yang ketiga, ulah lobananya. Kan muriang, pusing kan muriang nah. Atau datang rombongan, ibu kunaon ibu? Tipe, emang mimiti anak kumaha gitu. Sakitnya gimana sakitnya? Emang turunan gitu? Emang ibu dari riwayat? Atau pusing, muriang tanya baik. Karena kita beres, datang deh rombongan. Ibu sakit apa? Emang ibu udah lama atau pusing? Diajak ngobrol, terus jeruk lumur yang digaangan kemanehna. Kopi digaang, martabak digaang. Terus apel digaang, eta lumur yang nempukeun banget. Begitu nuna ong pulang, beta mah gering beak we na kuno. Makanya kalau ada orang sakit tengok, inilah Nabi. Kalau ada yang meninggal, urus jenazahnya. Ketika Ja'far terbunuh dalam satu pertempuran, apa kata Nabi? Oh, istriku, anakku, ya siapkan makanan. Kita takziah ke keluarga Ja'far. Kenapa? Mereka sedang bersedih. Tuh Bu, tapi orang di dia, habis mah alhamdulillah punya. Kalau ada yang meninggal, bapak datang, ibu datang. Nu bagus, mau Ustaz, anak itu dibawa. Ibu masuk tarak aja, kena maut petang. Tarak, anak kayak ini, mama, mau kemana mama? Mau ini, ngajak sama orang meninggal. Ikut. Bukan hajatan, nggak ada kue. Bisa ngikut, nggak ada kue. Mak ngikut, bobongkong. Jadi bobongkong yang meninggal. Kita orang mana ngajaran bobongkong, kita kolot bahulah. Jadi kalau ada yang meninggal, identiknya jadi pocong orang meninggal itu. Padahal kalau jadi pocong beneran, yang ngurus juga kabur. Padahal yang bagus Pak, ngikut aja, ngikut anak itu ya. Kita bisa ngajiin, kita bisa nyolatin, bisa nguburin. Cuma saya titip, perhatikan Pak, Bapak nanti kalau meninggal jangan nyusahin yang hidup. Coba
apa sih? Udah hidup nyusahin sama orang, mati juga masih nyusahin. Lihat Nabi Muhammad, lahirnya di Mekah, meninggalnya di Madinah. Di mana dikubur? Di Madinah. Nabi mah gak ada wasiat begini, nanti kalau aku meninggal ya tolong jenazah aku pulangkan ke Mekah. Nabi. Awas bapak-bapak, aslinya bukan orang sini. Ada orang Palembang, ada orang Lampung, ada orang Bandung, ada orang Malang, orang Jogja, orang Surabaya. Bapak lahir di sono, meninggal di komplek ini, kuburkan saja di sini. Kau saja jenazah pulang kampung, rek naon. Pertama kamu hirup nyusahkeun. Nanti kalau bapak mau wayahna balikin ke Bandung, aya kuburan keluarga. Sugan di ditu mah malaikat nanya make bahasa Sunda. Sugan. Hanya ka kiai KBG pertanyaan alam kubur make bahasa Arab. Kumaha ngajawabna? Atuh pae teh heula. Ih, teu bisa jawab. Ulah diapalkeun jawaban, tetep aja yang menjawab amal perbuatan. Bapak orang Lampung meninggal, nanti kalau bapak meninggal pulangin aja jenazah ke Lampung. Aduh, mana ombak gede, coba. Waduh, eta mayat tina kapal kan tuh datang-datang loh. Nu nganter pegel lu nungguan pegel Pak. Geus pokona mah, bapak lahir di mana? Meninggal di sini, kubur di sini. Dan saya lihat di sini mah enak Pak kalau di kita mah. Ada komplek itu yang masa bodoh, di sini mah enak. Ibu meninggal, bapaknya ibunya peduli pada datang. Panggil yang mandiin. Tuh, ya kan? Oh siapin mandiin ya. Iya. Ngebungkus itu punya ilmu. Jangan salah Pak. Saya ngebungkus mayat dengan ngebungkus berkat, mendingan bungkus berkat saya. Nggak ingat sih masalahnya. Tak kemarin ke Cipocok, mulutnya kalau bisa diteman pakai nasi. Ada telurnya dihias. Goreng eta lauk mah, lauk goreng, daging bandeng dipisahkeun. Henteu dihijikeun henteu. Atuh ka panitia asupkeun kana mobilnya PKI mah. Pancek urang aya sangu doang ieu. Jeung endog teh dihias-hias, ari daging eueuh. Kalau makan nasi doang amandog ngentut masalahnya badet kan. Jeung urang. Telepon ke panitia tadi, "Pak J, ari ieu panjang datang kok enggak ada dagingnya?" Saya bilang, astagfirullah Ustaz, hampura ketinggalan itu panitia. Kan hampura unu nganterkeun cek urang. Tah bisi kejadian dia bisinya mah bisi tah urang. Ngomong teh heula bisi kejadian. Da urang nyampe ka serang arep nelpon, "Kiai, ieu kue ketinggalan." Tah bisi kejadian bisi tah. Maknya diingetkeun bisi doang ieu mah bisi. Atau abdi mah dibere kue alhamdulillah, atau hari teu piraku urang dulu dan ieu. Tah, makanya Bapak Ibu ya Bu, jadi saya titip ya, kalau di sini mah enak ngajiin, ngebungkus, nyolatin pada peduli. Terus kita nganter, ya Bu ya. Mau kalau di kampung punten Pak, ada orang kalau meninggal nyolatin dikasih uang. Boleh enggak? Boleh. Jangan ngomong bidah, boleh. Kalau niatnya sedekah. Jangan ngapain itu orang sholat dikasih duit, bukan bayar sholat, itu niat sedekah orang yang meninggal. Nggak apa-apa namanya sedekah. Tapi ada juga yang di komplek kalau nyolatin udah disiapin aja ya. Nih yang mandiin siapin, yang ngebungkus, yang nyolatin ngantar ke kuburan. Makanya sih lihat di Taman Cikadena enak tuh ya. Kalau meninggal udah ada petugasnya. Pokoknya mah tinggal meninggal aja, tinggal meninggal. Insya Allah beres. Jadi ulah mikiran, ini kalau mau meninggal bagaimana? Atuh pae bae lah kayak gini diurus, tenang ya. Hari eta mau orang tahlilan, yang suka tahlilan niatnya juga sedekah silahkan saja. Tapi kalau Bapak nggak suka tahlilan, jangan usil-usil sama orang yang suka tahlilan ya. Kenapa? Belajarlah dewasa beragama. Kapan Islam maju kalau begitu diributin? Atri urang sholat di macam-macam pan. Aya bertahiyat, at-tahiyatul kencang heula. Aya nu muter-muter aya. Ditanya, "Ustaz nu bener nu mana?" Dua-dua nanti hadis naya. Anu salam at-tahiyatul jempol, at-tahiyatul. Eta mah bid'ah, eta mah dalilnya. Tapi kalau ada orang yang begini ada utak-utokan geus kumaha manehna bae. Kalau tanya saya diem gitu. Eta mah utak-utokan teuing. Ulah utak-utokan ditewak kumaha tewak. Cicing. Pindah ka dieu tahiyat mata. Nah, dewasa kita beragama, ya Bu ya. Makanya saya maulid, baca berjanji, bikin panjang, boleh berbeda, tujuannya sama mencintai Rasul. Makanya kita peduli. Terus Nabi mah kalau ada yang nikah datang, Abdurrahman bin Auf nikah. Apa kata Nabi? Aulim mau lebih satin, adakan perayaan walaupun memotong seekor kambing. Maka Islam mengajarkan ada namanya takjiah, ada namanya tahniah. Ibu pun ayah undangan hajatan datang, bukan datang. Anak opat dibawa KB, dua diharap, hiji di pangku.
amplop 50.000 untung nganu hajat takor terus saya baca ibu ini mah iya menonang neng tuh cau ngadang mana coba eta puding diambil sama mana ngagayong eta doang yang bolong ngeunah tak bolong ambil tiga asupkeun kana tas opat poe poho pantesan ieu tas pinu sireum koreng mah bolu can dikaluar ya Allah. Padahal kita kalau ada orang nikah bukan hanya kita datang, ibu pas salaman ngadoakeun barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair. Syukur-syukur dilengkapin. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.